Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman horor mengenai sosok tanpa kepala. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Jadi kisah ini terjadi di sekitaran tahun 80-an. Dan nenek saat itu masih berusia 50-an tahun. Nah, pada masa itu, di daerah tempat tinggalku, banyak para orang tua yang bangun pada tengah malam untuk memanjatkan doa di tengah malam. Istilahnya zaman dulu itu prihatin. Nah, pada waktu-waktu itu, para orang tua keluar ke halaman rumah untuk berdoa kepada Tuhan dengan tujuan agar hajat dari mereka segera terkabulkan. Saat itu, sekitar pukul 1 dini hari, nenek bangun untuk menunaikan sholat tahajud seperti hari-hari biasanya. Selepas sholat, nenek langsung beranjak keluar ke halaman rumah untuk segera melakukan doa untuk menyampaikan hajatnya. Setelah selesai, nenek pun berniat berjalan-jalan sebentar berkeliling rumah. Namun tiba-tiba saja beliau ingin berjalan sampai di pinggir desa sambil melihat kunang-kunang yang banyak ditemui di sawah. Dan beliau mendengar suara nyanyian katak di malam itu. Sejak awal tidak ada firasat ataupun perasaan aneh pada diri beliau. Dari awal keluar dari pekarangan rumah hingga sampai di pinggir desa, tidak ada sesuatu hal yang janggal pada saat itu. Hingga ketika beliau hendak sampai di dekat jembatan, tiba-tiba ada angin yang membuat suasana saat itu menjadi lebih dingin. Namun beliau tidak menanggapinya sama sekali dan hanya berkata di dalam hati, "Oh, mungkin angin wengi." Namun angin itu hadir bukan tanpa maksud, melainkan ada sesuatu hal di balik angin yang tiba-tiba ini. Sesaat beliau sampai di atas jembatan tersebut, ada suara langkah kaki yang nampak terdengar seperti sedang menyeret dedaunan kering. Nenek pun berhenti dan melihat sekeliling sambil berkata dalam hati, "Sopo iki bengi-bengi koyok ngene kok eneng wong mlaku-mlaku ning ngisor kretek." Dengan rasa penasaran, nenek pun memutuskan untuk melihat ke arah bawah jembatan itu. Dan benar saja, terlihat seseorang tengah berjalan berdampingan dengan seekor anjing menyusuri tepi sungai. "Loh, sopo yo kae? Kok duwe kirik? Kayane wong kene ra ana sing duwe ingon-ingon kirik. Apa wong desa sebelah? Nanging kok sobo kali tengah wengi kaya ngene meh golek apa?" Gumamnya penasaran. Akhirnya nenek pun memberanikan diri untuk memanggil sosok tersebut. "Hei, Kang, tengah wengi kok neng pinggir kali meh golek apa? Hati-hati, akeh ulone ning kono," teriak nenek memperingatkan. Namun sosok tersebut tetap berjalan tanpa menghiraukan pertanyaan beliau. Dan nenek pun kembali memanggil-manggil sosok itu. "Kang, kok meneng wae ditakoni wong tua?" kata nenek sedikit kesal. Khawatir terjadi sesuatu dengan orang itu, nenek pun memutuskan untuk ikut turun ke bawah jembatan dengan berbekal sebuah obor api. Sambil tergopoh-gopoh, nenek pun kembali memanggil sosok itu. "Kang, sakjane meh ngendi? Kok sobo kalian tengah wengi?" ungkapnya. Sosok itu pun akhirnya berhenti berjalan. namun tampak tidak melihat ke belakang sama sekali.
Dan anehnya, anjing itu tidak merespon, bahkan tidak menggonggong sama sekali ketika ada orang yang tidak dikenal datang mendekat. Ketika sudah dekat, nenek pun tiba-tiba kaget dan mengusap-ngusap kedua matanya untuk memastikan apa yang dilihat itu tidak salah. Sosok itu hanya diam dan anjingnya mulai memposisikan badannya untuk duduk. Dengan mata melotot dan mulut menganga serta bernafas pun terasa sesak. Tubuh nenek seperti kaku, tidak bisa bergerak maupun berteriak, karena bertemu dengan sosok yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Akhirnya, nenek pun pingsan tidak lama setelah itu. Sebut saja namanya Lek Yadi. Lek Yadi ini adalah seorang penduduk setempat yang dimana mata pencahariannya adalah menangkap ikan-ikan kecil di sungai untuk dijadikan rempeyek dan dijual di pasar-pasar sekitar. Dan beliau jugalah orang yang mendapati nenek terbaring di pinggir sungai. Pagi saat Lek Yadi hendak ke sungai untuk mengambil jaring yang dipasang sejak sore hari sebelumnya dengan tujuan untuk memanen hasil tangkapannya itu. Tiba-tiba Lek Yadi terkejut ketika melihat nenek terbaring di tempat seperti itu. Lek Yadi pun mengurungkan niatnya dan berlari mencari pertolongan warga sekitar untuk menggotong nenek dari pinggir sungai menuju ke rumahnya, serta memberitahu anak-anaknya yang kebingungan sejak subuh tadi mencari beliau. Akhirnya warga berbondong mendatangi sungai tersebut dan mulai membawa nenek kembali ke rumahnya. Warga sempat heboh pagi itu karena mengira nenek sudah meninggal. Namun ternyata setelah dicek, nenek masih bernafas. Dan anak-anak beliau pun merasa lega ketika mengetahui bahwa nenek masih bernafas. Setelah diberi sejenis bau-bauan minyak angin, nenek pun perlahan mulai siuman. Pelan-pelan beliau membuka mata sambil melihat sekeliling. "Aku neng ndi?" tanya nenek sedikit linglung. "Wis neng omah, Mbok," jawab Bu Desri. Setelah nenek berangsur pulih, beliau pun mulai ambil posisi duduk bersandar di tempat tidurnya sambil meminum teh hangat yang sudah disiapkan Bu Desri. Bude pun kemudian mulai membuka pembicaraan dengan nenek. "Sewengi neng ndi, Mbok? Kok iso tekan kali sor ketek? Aku ronduk lastri ket subuh bingung sing goleki. Wis neng masjid, wis neng kebon, tapi ra nemu." "Sujukne Lek Yadi meh neng kali. Yen ora terus piye?" Sambil menghela nafas, nenek pun mulai menceritakan dari awal kejadian. "Aku mau bengi bar tahajud, pengen mlaku-mlaku. Lah pas lewat kretek kok iruh ana wong karo kirik nang pinggir kali. Semelangku yen wong meh nglalu. Terus tak susul. Tibake pas nyedak, kok ra duwe ndas wong kuwi karo kirike. Ya wis, tangi-tangi kok aku wis neng omah." Bu Desri pun nampak terkejut mendengar penjelasan nenek. "Mula yen bengi iki rasah mlaku adoh-adoh, Mbok. Kayak biasane wae mubeng omah-omah." Setelah selesai berbincang dan kondisi nenek ini berangsur pulih, Bude pun menuju ke dapur untuk membuatkan sarapan pagi untuk ibunya. Kejadian itu pun sampai ke telinga kakak tertua nenek yang merupakan seorang sesepuh yang tinggal di desa seberang. Sebut saja namanya Mbah Joyo.
Beliau ini meninggal pada usia 118 tahun, yang dimana saat itu aku masih duduk di kelas 3 SD. Malam itu selepas Isya, Mbah Joyo datang ke rumah nenek dengan maksud melihat keadaan adik perempuannya itu. "Piye awakmu, Nduk? Wes sehat?" tanya Mbah Joyo. "Alhamdulillah, wes mari Kang." "Jal, cerita karo aku. Kok isih eneng kejadian kayak ngono?" Akhirnya nenek pun menceritakan semua kejadian dari awal hingga beliau pingsan di tempat itu. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Mbah Joyo pun menanggapi, "Oh, dadi ngono ceritane. Tak kandhani yo. Asal usule wong kuwi saka ngendi?" "Dhisik pas Londo isih manggon nang kene, eneng wong jenenge Paiman. Wong kuwi dhisik duwe kirik sing iso ngerteni kahanan ndorone nalika pas ora duwe apa-apa. Iso diibaratne kirike kuwi gelem prihatin. Neng ndi wae Paiman lunga mesti ditutno. Kesetiaane rondorone wis ra iso dipaido. Pas kedadean angel beras, angel telo, angel jagung, Paiman ro ingonane menang-menang mlebu neng lumbung nggon nyimpen bahan pokok. Paiman niat njupuk nggo didumne ro tangga-tangga, merga ra tegel ndelok tanggane do kaliren. Nanging niat apik ora mesti dibarengi karo nasib apik. Pas wis iso njupuk beras 2 karung, Paiman konangan karo prajurit Londo. Akibate Paiman dicekel terus dihukum pancung bareng karo kirik kesayangane. Jane sosok kuwi ora jahat, ora tau meden-medeni wong. Nah, kali ngisor kretek kuwi dhisik dadi dalane Paiman pas arep mlebu ning pekarangan lumbung pangan kae. "Oh lah iya, mulak men pas aku nyerak kok kirike mung meneng wae, ora duwe niatan nyilakani," sahut nenek. Setelah berbincang panjang lebar, dan kakek pun sudah lega ketika mengetahui keadaan adik perempuannya itu baik-baik saja. Beliau kemudian memutuskan untuk pamit pulang ke rumah. "Yo wis ngono wae, aku tak pamit mulih dhisik. Sesuk meneh yen lewat aja lali uluk salam. Ning dunya iki sing manggon ora mung awake dhewe tok. Eneng bangsa gaib sing semanding karo awake dhewe," pesan kakak kepada sang adik sebelum berjalan pulang. "Nggih Kang, matur nuwun. Ngatos-atos yen kondur," ucap nenek seraya mengantarkan kakek menuju halaman rumah. Semenjak kejadian itu, selepas sholat tahajud, nenek tidak pernah berjalan-jalan hingga ke pinggir desa. Beliau hanya berkeliling di sekitaran rumah atau hanya duduk saja di depan rumah. Demikianlah kisah seorang nenek yang bertemu dengan sosok tanpa kepala di tahun 80-an. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum